Baru melawan Filipina saja tumbang. Luka 30 tahun lalu mendadak bangkit, seolah menampar wajah sepak bola Indonesia. Timnas U23 disebut makin mundur. Dan kekalahan ini jadi alarm paling keras yang tak bisa lagi diabaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Kekalahan dari Filipina di SEA Games 2025 membuat suasana sepak bola Indonesia kembali diselimuti awan gelap. Pertandingan yang seharusnya menjadi momentum kebangkitan justru berubah menjadi mimpi buruk yang mengingatkan publik pada luka lama yang selama puluhan tahun tak pernah benar-benar sembuh. Garuda Muda tumbang dalam laga yang mestinya bisa mereka menangkan. Dan publik pun dibuat terpaku antara heran, marah, dan tidak percaya. Kenyataan pahit itu begitu menyesakan karena Indonesia sebenarnya tampil sebagai tim yang lebih dominan. Dari menit awal, para pemain U23 mencoba mengendalikan pertandingan dengan tempo tinggi. Penguasaan bola begitu jelas condong ke kubu Indonesia, tetapi dominasi yang terlihat meyakinkan di atas kertas sama sekali tak mampu berbuah manis di papan skor. Publik yang menyaksikan laga tersebut sejak kick-off merasakan bahwa pertandingan berjalan sesuai prediksi. Tekanan konstan, pergerakan pemain sayap, serta kombinasi di lini tengah membuat Filipina lebih banyak bertahan. Namun, satu demi satu peluang justru hilang tak berbekas. Entah karena kontrol bola buruk, penyelesaian akhir yang ceroboh, atau keputusan yang terlalu tergesa-gesa ketika memasuki kotak penalti. Situasi ini seperti menonton ulang pertandingan lama yang pernah menghantui generasi sebelumnya. Di era 1990-an, Indonesia pernah dipermalukan oleh Filipina dalam laga yang secara teknis seharusnya bisa dimenangkan dengan mudah. Kekalahan itu dianggap kecelakaan sejarah pada masanya. Namun 3 dekade kemudian, kejadian serupa justru terulang dalam skenario yang hampir identik. Yang membuat publik semakin geram adalah bagaimana Filipina justru tampil lebih rapi, lebih tenang, dan bahkan terlihat lebih percaya diri. Mereka tidak terburu-buru, tidak panik, dan mampu menunggu momen yang tepat. Dan ketika kelengahan kecil muncul di lini belakang Indonesia, mereka menghukumnya dengan sangat efektif. Gol tunggal Filipina di akhir babak pertama menjadi pukulan telak bagi Garuda Muda. Sebuah penyelesaian sederhana namun sangat berarti, membungkam dominasi Indonesia yang hanya sebatas angka statistik. Dari situlah banyak yang menyebut bahwa kekalahan ini lebih dari sekadar masalah teknis. Ini adalah persoalan mental dan identitas permainan. Setelah gol tersebut, permainan Indonesia semakin terlihat kacau. Tekanan bertambah, tetapi kualitas eksekusi justru semakin menurun. Para pemain seperti kehilangan arah, kehilangan ketenangan, dan kehilangan kemampuan untuk mengontrol emosi. Kondisi ini membuat publik menyimpulkan bahwa ada masalah lebih besar dari sekadar miskin gol. Beberapa pengamat menyebut bahwa timnas U23 saat ini berjalan tanpa fondasi yang jelas. Kualitas pemain secara individu memang tidak bisa diremehkan. Tetapi ketika mereka dipaksa bermain sebagai kesatuan, kekompakan itu tidak muncul. Pola permainan terlihat terlalu mudah dibaca, minim kreativitas, dan tidak mampu menyesuaikan diri ketika situasi pertandingan berubah. Reaksi keras dari warganet pun langsung membanjiri media sosial. Kritik dilayangkan bukan hanya kepada para pemain, tetapi juga kepada tim pelatih, federasi, bahkan proses pembinaan jangka panjang. Mereka menilai bahwa kekalahan ini menunjukkan betapa rapuhnya struktur tim yang dibangun selama ini. Indra Jafri pun menjadi pihak yang paling disorot. Publik mempertanyakan pilihannya dalam menentukan komposisi pemain, strategi, hingga respons di tengah pertandingan. Banyak yang menilai bahwa kemampuan adaptasi sangat minim ketika Filipina mulai mengubah pola permainan mereka. Namun kritik tidak berhenti pada pelatih saat ini saja. Nama-nama pelatih sebelumnya ikut terseret dalam perbincangan publik. Dari mulai era transisi pasca SEA Games sampai kepemimpinan pelatih asing ternama, semuanya dianggap gagal membangun kesinambungan. Proses pergantian pelatih yang terlalu sering dinilai membuat identitas permainan timnas tidak pernah stabil. Di tengah amarah dan kekecewaan itu, satu nama justru kembali dielu-elukan, Shin Tae-yong. Banyak yang menilai bahwa hanya di era kepemimpinannya Indonesia memiliki karakter kuat, mental baja, dan rasa hormat dari lawan. Meski kritik sempat datang ketika ia masih melatih, kini publik merasa perbedaannya sangat terlihat. Tidak heran jika tagar, kembalikan Shin Tae-yong, langsung menguasai berbagai platform. Publik merindukan gaya permainan intens, pressing ketat, dan mentalitas pantang menyerah yang pernah ia tanamkan. Sebuah kontras yang terlihat jelas dengan penampilan U23 saat ini. Sementara itu, peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal semakin menipis. Secara matematis masih ada kesempatan, tetapi jalurnya sangat sulit. Garuda Muda harus menang besar melawan Myanmar, setidaknya dengan margin 3 gol. Selain itu, mereka juga perlu berharap hasil pertandingan lain berjalan sesuai harapan. Situasi seperti ini membuat nasib Indonesia tidak lagi berada dalam kendali sendiri.
Kekalahan dari Filipina menjadi harga yang sangat mahal dan penuh konsekuensi. Tidak hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga soal kepercayaan diri dan momentum. Para pengamat menilai tantangan terbesar Indonesia bukan hanya pada strategi, tetapi pada mental. Laga melawan Myanmar akan dimainkan di bawah tekanan luar biasa. Ekspektasi publik, kritik keras, dan bayangan kegagalan menjadi beban yang harus dihadapi para pemain muda itu. Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap tim ini kini berada pada titik terendah. Banyak yang mulai meragukan arah pembinaan jangka panjang federasi. Mereka mempertanyakan konsistensi program, visi kompetisi usia muda, hingga komitmen terhadap proses regenerasi. Kekalahan dari Filipina dianggap sebagai simbol dari masalah yang lebih dalam. Bukan hanya soal taktik, melainkan soal sistem yang tidak pernah benar-benar dibenahi dengan serius. Sebuah potensi besar yang selalu gagal dimaksimalkan pada momen-momen penting. SEA Games 2025 yang awalnya menjadi ajang pembuktian justru berubah menjadi cermin besar yang memantulkan semua kekurangan. Dari mental, strategi, hingga organisasi tim, semuanya dibongkar tanpa ampun oleh hasil yang memalukan tersebut. Saat ini, seluruh mata tertuju pada laga melawan Myanmar. Pertandingan itu bukan lagi sekadar laga penyisihan grup. Ia telah berubah menjadi ujian karakter, ujian kualitas, dan ujian masa depan sepak bola Indonesia di level usia muda. Jika Indonesia mampu menang besar, setidaknya harapan masih ada. Namun jika gagal, maka kritik akan semakin memuncak dan perubahan besar mungkin tak terhindarkan. Banyak yang menyebut bahwa hasil laga itu berpotensi menentukan nasib pelatih hingga kebijakan federasi ke depan. Sebagian pemain menyadari betapa beratnya situasi ini. Mereka mencoba menunjukkan reaksi positif dalam sesi latihan, tetapi tekanan mental jelas terasa. Publik ingin melihat mereka bangkit, tetapi keraguan sudah telanjur menebal. Filipina, di sisi lain, berhasil membuktikan bahwa perubahan besar bisa terjadi jika dilakukan dengan disiplin dan konsistensi. Mereka bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Dan kekalahan itu menjadi pelajaran besar bagi Garuda Muda tentang pentingnya fokus dan efektivitas. Banyak analis menyebut bahwa kekalahan ini seharusnya menjadi titik balik. Jika federasi mau belajar, inilah momen terbaik untuk membangun ulang fondasi sepak bola usia muda dengan lebih serius dan terarah. Namun perubahan tidak akan berarti apa-apa jika mentalitas pemain tidak ikut dibenahi. Tekanan internasional membutuhkan kekuatan mental yang jauh lebih stabil daripada yang diperlihatkan saat melawan Filipina. Laga melawan Myanmar akan menjawab apakah para pemain ini memiliki mental pemenang atau tidak. Mereka harus melupakan hasil sebelumnya dan bermain dengan keyakinan penuh jika ingin membuka jalan ke semifinal. Supporter Indonesia masih berharap. Meski kecewa, mereka tetap menjadi kekuatan terbesar bagi timnas. Namun mereka juga menuntut perubahan nyata, bukan sekadar janji atau evaluasi yang berulang. Setiap momen pertandingan melawan Myanmar akan menjadi sorotan. Setiap sentuhan bola, setiap keputusan, dan setiap peluang akan menjadi bahan evaluasi publik yang kini tak lagi mudah memberi toleransi. Jika Indonesia berhasil bangkit, laga melawan Filipina akan dikenang sebagai titik terendah sebelum kebangkitan. Namun jika gagal, maka luka lama itu akan kembali menganga dan menjadi bagian dari sejarah pahit yang semakin sulit dilupakan. Pada akhirnya, kekalahan dari Filipina bukan sekadar hasil buruk. Ini adalah alarm keras tentang betapa pentingnya konsistensi, mentalitas, dan fondasi permainan yang kuat. Tanpa itu semua, nama besar tidak akan berarti apa-apa di kancah Asia Tenggara. Dan ketika pertandingan penentuan semakin dekat, satu hal menjadi jelas. Sepak bola tidak hanya soal teknik dan strategi, tetapi juga soal keberanian untuk bangkit setelah jatuh. Garuda Muda kini berada tepat di titik itu, di persimpangan antara kebangkitan atau keterpurukan lebih dalam.